Selamat pagi adik-adik sekalian. Sungguh kita bersyukur ya kalau pada hari ini kita masih diberikan sekali lagi satu kesempatan untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan beribadah di minggu ketiga September ini. Mari pada saat ini kita akan mempersiapkan hati kita, diri kita. Kita akan bersaat teduh. Amin. Tema kita hari ini adalah berjuang mempertahankan iman. Biarlah lagu ini sekali lagi mengingatkan kita, meminta Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Sungguh Tuhan, kami ingin mengasihi Engkau seumur hidup kami. Selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah diri kami. Biarlah kami ketika dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, ajar kami untuk bisa tetap setia, mempertahankan iman kami, dan sungguh kami bisa menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Pada saat ini kami akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, biar Engkau juga yang mempersiapkan hati dan pikiran kami. Inilah diri kami ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ada satu berita anugerah. Saya undang kalian untuk bangkit berdiri yang diambil dari Roma 3 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bersyukur ya kalau pada hari ini kita telah diselamatkan, kita telah ditebus ya. Oleh karena itu mari sama-sama kita menyanyikan anak Allah, Yesus namanya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, memulihkan, bahkan mati, tebus dosaku. Ku berkasa membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup.
ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia jamin hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, memulihkan, bahkan mati, tebus dosaku. Tu berkuasa membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia jamin hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Nah, mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Ya, silakan duduk. Sungguh kita ingin hidup kita itu sesuatu yang berarti. Ya, biarlah sekali lagi melalui pujian ini kita mau menyatakan tekad kita. Tuhan, ku tak mau hidup percuma. Mohon Tuhan, kuatkan aku untuk aku mau tetap setia, ya, untuk kami bisa mempertahankan iman kami, untuk sungguh-sungguh bekerja buat Tuhan. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ku tak mau hidup percuma, ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yudas ayat ke-17 sampai ayat yang ke-23 ya. Yudas itu hanya satu pasal ya.
Yudas ayat ke-17 sampai ayat yang ke-23. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Nah, persembahan kita bisa titip ke orang tua kita. Dan juga sekarang sudah ada QR ya dari BCA, dari gereja kita. Nah, itu mungkin bisa di scan juga, bisa dibayarkan. Jadi lebih mudah ya untuk persembahan. Nah, pada saat ini kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita sekali lagi menyanyikan sebuah lagu. Sungguh, bila kita merenungkan akan kasih Tuhan, oh Tuhan, kami ingin tetap setia, kami akan tetap melayani Tuhan seumur hidup kami. Bila aku renungkan kasih-Mu Tuhan, sungguh Rohem, luar biasa. Bila aku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana sukacita itu bertumpu, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Oh, bukan pada harta yang fana sukacita itu bertumpu, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Ya, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Lause Irma. Halo selamat pagi adik-adik semua. Ini bulan September, bulan lalu bulan apa? Agustus ya. Hari apa yang paling mesti kita hormati, rayakan? Hari kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Kalau yang dulu dari penjajahan, supaya merdeka kita punya negara sendiri, atur sendiri. Tapi
yang dimaksud dengan merdeka yang sebenarnya adalah merdeka lepas dari belenggu dosa. Dan yang bisa melepaskan belenggu dosa itu, yang mengampuni dan menyucikan dosa kita itu adalah Tuhan Yesus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita naikkan satu lagu ya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, di tengah wabah COVID ini ya Tuhan yang membuat kami galau, frustrasi, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Namun kiranya Engkau tolong kami menyadari benar bahwa itulah sebabnya, belum lagi ditambah dengan wabah hoax. Sebab itu kiranya Engkau tolong kami, menyadarkan kami bahwa kami membutuhkan firman Tuhan sebagai kompas dalam hidup kami supaya tidak melenceng, nyasar, dan juga yang memberi kekuatan kepada kami untuk melewati hari-hari yang sulit ini. Dan Tuhan, kuduskan kami, sucikan hati, pikiran, dan telinga kami, dan biarlah kami dengan rendah hati menerima kebenaran firman Engkau, supaya kami mengikuti kebaktian pada hari ini, walaupun lewat online, dengan antusias, dengan sepenuh hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Hari ini kita belajar mengenai surat yang ditulis oleh Yudas. Yudas ini adalah hamba Tuhan Yesus. Ya, hamba Tuhan. Dan ditulis kira-kira sebelum 65 Masehi. Dan dia itu saudaranya Yakobus, ya. Dan sebelumnya dia juga nggak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi sejak dia percaya pada saat Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Kenapa dia tulis surat ini? Karena dia melihat banyak orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi mudah terkena polusi ajaran yang sesat. Mari kita baca. Salam dari Yudas, ya. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpah kamu. Ayat ketiga, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ini kita lihat bahwa Yudas ini begitu terdorong ya untuk menulis kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan ya, dan menasihatinya supaya tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan oleh orang-orang kudus itu. Apa sih sebetulnya untuk mempertahankan iman yang bagaimana? Ajaran yang bagaimana? Yaitu ajaran yang menyatakan bahwa manusia hanya bisa diselamatkan, disucikan, diampuni, dan mendapatkan keselamatan surga itu hanya melalui Tuhan Yesus. Itu kebenaran sejati yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi di akhir zaman ini banyak guru-guru palsu dan banyak sekali, apalagi sekarang dengan medsos dan sebagainya ya, itu
menyebarkan hoaks dan orang seringkali suka sama hoaks. Heran ya. Kalau kebenaran belum tentu didengar. Tapi hoaks, gosip, waduh bukan main. Telinganya makin digunakan untuk hal itu. Ya. Jadi si Yudas ini sedih melihat itu. Kalau orang percaya malah bukan mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang sejati, tapi terpolusi oleh ajaran yang salah. Ayat 4, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bisa lihat ya orang banyak yang nggak mau Tuhan. Kalau lagi susah, carinya orang pinter. Kenapa pinter? Ya pinter, nggak usah sekolah, bisa bayarin orang katanya. Bisa sembuhkan orang. Kalau dokter goblok. Udah bertahun-tahun sekolah, setengah mati, pakai uang banyak, pakai banyak waktu. Nggak bisa sembuhin orang. Padahal yang dimaksud orang pintar itu, pintar apa ya? Kira-kira apa? Coba ada yang pikir. Pintar apa coba? Pintar memutar balikan kebenaran. Ya, dikasih iming-iming bahwa bisa sembuh dan sebagainya. Padahal bukan. Nanti udah berat sekali balik ke dokter. Udah beratnya setengah mati tuh, baru balik. Dokternya bilang, oh ini habis diapain nih? Dokternya udah tahu ya, yang dimaksud itu diapakan. Ya. Dan mereka menggunakan ajaran-ajaran yang memutarbalikkan kebenaran. Misalnya di sini ditulis ya, menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Jadi dia katakan misalnya begini ya, kan Tuhan kamu baik kan, kamu salah diampuni, kamu salah lagi diampuni lagi. Ya udah kamu berbuat seenak aja, kan Tuhan maha baik, kamu pasti diampuni lagi. Begitu, itu namanya kurang ajar. Ya, nggak mengerti, nggak mau menerima, bersyukur akan kasih karunia pengampunan dari Tuhan. Harusnya kita hargai itu dan bersyukur dengan kita nggak mau lagi berbuat dosa, tidak mengulangi dosa itu. Ya karena sebagai kita berterima kasih kepada orang yang mengampuni kita, kepada Tuhan yang menyelamatkan kita dari hukuman maut. Jadi kita harus selalu perhatikan jangan sampai terpolusi ajaran sesat. Jangan sampai terjerat. Misalnya ya, kita lihat apa? Ajaran sesat dari guru-guru palsu itu, ya itu kan dapatnya dari setan dan suka memutarkan ya bohong. Misalnya nih, kan Tuhan bilang semua buah di Taman Firdaus ini kamu boleh makan kecuali satu itu. Tapi iblis yang dia memakai ular merayu si Hawa katakan, bukankah semua nggak boleh? Terbalik kan, Tuhan bilang semua boleh kecuali satu itu. Tapi setan bilang semua nggak boleh katanya. Ya, jadi memutar balikan, ya, memanfaatkan kebaikan Tuhan untuk melampiaskan hawa nafsunya. Itu betul-betul adalah sangat keliru. Karena begitu kita ditolong oleh Tuhan lepas dari belenggu dosa, itu mestinya kita justru menunjukkan tidak lagi berbuat dosa lagi. Ya, harusnya mempunyai kehidupan begitu. Nah, guru-guru palsu itu dia ya punya sifat begitu, ya. Ciri-cirinya tidak mengenal Allah, menolak Allah, ya, menyangkal Tuhan Yesus yang paling utama, satu-satunya pencipta, penguasa isi dunia ini. Jadi dia menolak otoritas Allah, ya, dia menghina kekuasaan Tuhan dan menghujat Tuhan. Dia mengikuti nafsu jahat, ya, tidak bermoral, maunya sendiri,
bicara kasar, ya, suka dusta, nipu, dan juga menggerutu, selalu menyalahi Tuhan, ya, dan sebagai troublemaker. Antara kalian ada nggak yang menjadi troublemaker? Ngerti troublemaker? Tukang bikin masalah. Ya, kalau datang dia, kita rasa jadi tidak nyaman karena dia selalu membuat ulah. Jadi kita tahu bahwa ajaran yang itu bahaya, kita harus tolak, ya, dan tidak ikuti sifat karakteristiknya dia ataupun kelakuannya. Ayat kelima, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukan lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa ia menahan malaikat yang tidak taat pada batas kekuasaan mereka, tapi yaitu meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi jangan anggap remeh akan anugerah kasih Tuhan. Ya, jangan lupa kalau Tuhan itu bukan saja Maha Pengasih, dan Dia Maha Kudus, dan Dia Maha Adil. Pasti yang tidak benar akan dihakimi, dihukum. Jadi guru-guru palsu itu pasti juga akan dihukum, dihakimi. Sama seperti yang contoh tadi. Orang Mesir mempekerjakan bangsa Israel jadi budak. Lalu Tuhan menolong mereka lepas dari bangsa Mesir itu, tapi mereka tetap aja masih nggak percaya kepada Tuhan. Akhirnya mereka karena ketidakpercayaannya tidak bisa masuk ke tanah perjanjian Tuhan yang penuh susu dan madu, itu tanah Kanaan. Contoh yang lain, Sodom dan Gomora. Ya, di situ orang semuanya mengikuti kepuasan yang tidak wajar, sehingga Tuhan menurunkan api membumi hanguskan kota Sodom dan Gomora itu. Jadi jangan main-main, ya. Harus ingat bahwa yang tidak benar, yang melawan Tuhan, itu pasti akan kena hukum. Kalau lepas dari dunia ini, dia lolos dari hukuman dari pengadilan. Aduh, aku bebas nih ya. Dianggapnya begitu. Jangan kira bisa seenaknya begitu, ya. Karena Allah itu Allah yang adil. Akan menerima penghukumannya ya setelah meninggalkan dunia ini. Kita teruskan. Ada juga orang yang bermimpi-mimpi itu juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Jadi mereka itu juga suka menghujat, ya, mengata-ngatai Tuhan. Mana Tuhan kamu? Mana begitu, ya. Dia anggapnya kalau tidak bisa melihat Tuhan ada, maka itu tidak ada. Sekarang saya tanya, emang kalian bisa lihat itu virus yang begitu kecil? Ini mata kita sebesar ini nih, bisa lihat sekecil itu. Kan harus pakai alat bantu. Itu kan bukan berarti tidak ada. Ya, jadi Allah yang Maha Kuasa begitu besarnya, sehingga mata kita tuh tidak mampu melihat keagungan, kemuliaan, kebesarannya itu. Ya, sekarang banyak lagi contoh di sini, ya, yang misalnya juga Korah. Ya, dulu waktu zaman Musa, Korah itu melawan Musa. Lalu Korah pengikutnya ditelan oleh bumi. Bumi terbelah, mereka masuk ke dalamnya. Ya, jadi ingat, jangan sesat bahwa yang tidak benar itu ya pasti akan mendapat hukuman. Kita lanjutkan, ya, apa sih yang dinasihatkan, ya, oleh Yudas ini buat kita?
Ingat, ajaran yang kita terima itu adalah tentang keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yaitu pengampunan dari dosa kita. Ya, Tuhan sucikan dengan Dia, Tuhan Yesus yang tidak bersalah, dianggap salah sampai mati di kayu salib untuk menggantikan kita manusia berdosa ini, supaya yang darah yang tercurah yang suci itulah yang punya kuasa untuk mengampuni, menyucikan dosa kita. Di luar itu tidak ada ya tentang keselamatan seperti itu. Ya, ajaran seperti itu tidak ada, hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Bagaimanakah? Kita lihat lagi ayat ke-18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Kita tahu di dunia ini banyak pengejek, ya, yang menganggap sepi kepada Tuhan dan juga pengikutnya, dan mengumbarkan hal-hal yang hoax banyak sekali. Jadi kita perlu pegang firman Tuhan untuk supaya tidak terjerumus, terjebak oleh hoax-hoax itu ataupun ajaran sesat. Dan mereka adalah pemecah belah, ya, pemecah belah yang membuat keharmonisan keluarga juga terpecah belah di antara persekutuan ataupun hubungan teman-teman, ya, karena ada yang berbuat jahat begitu. 20, ya, jadi kita ini, mereka itu kan hidup tanpa Roh Kudus, ya, tapi kalau kita hidup oleh pimpinan Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya, jadi kita harus ingat bahwa selain kita sudah terima anugerah keselamatan Tuhan, sebab itu kita harus hidup saleh, ya, hidup benar, mau menunjukkan iman kita di dalam perbuatan kita, ya, hidup di dalam Roh Kudus, ya, dan berdoa dalam Roh Kudus. Ayat 21, ya, nasihatnya yang lain adalah pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ya, jadi kita harus pelihara akan iman kita, ya, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi kita harus setia kepada Tuhan. Tunjukkanlah belas kasihan kepada kamu. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ragu-ragu tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kita harus berdoa untuk mereka, ya, untuk memberi semangat kepada mereka, membimbing mereka bahwa kebenaran sejati ada di dalam Alkitab, ada dalam firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri, karena Dia adalah sumber kebenaran. Dinasihatkan juga supaya kita tuh punya beban, ya, selamatkanlah mereka, ayat 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Artinya apa? Baru-baru ini gedung Kejagung yang kekar itu dilahap sama si jaguar merah. Ya. Kalau ada seperti itu, kita kan harus buru-buru. Pemadam kebakaran juga harus buru-buru. Kalau ada orang di situ, harus segera diselamatkan. Ya. Jadi di sini dikatakan selamatkanlah mereka. Jadi mereka yang ragu-ragu akan firman Tuhan, ya, itu ataupun yang belum percaya kepada Tuhan, harus merampas, selamatkan mereka, ya, dengan jalan merampas mereka dari api. Seolah itu mereka itu harus di dalam api. Jadi artinya mereka itu
kan belum tentu mereka tahu ya bahwa mereka hidup dalam dosa, mereka melawan Allah, mereka belum mendapatkan keselamatan. Tapi kita tahu, jadi kita harus buru-buru, urgen untuk menolong mereka itu. Seperti kita harus, orang itu dalam keadaan dikelilingi api dan kita harus merampasnya. Jadi ada satu urgensi, ada satu tidak boleh dilama-lamakan, ya, dibiarkan ataupun nah tunggu aja lagi nanti, besok-besok aja deh ya, saya injilin, saya kasih tahu. Kan kita tidak tahu umurnya dia kapan, umurnya kita kapan. Ya, jadi begitu ada waktu, kita tahu bahwa firman Tuhan, Allah menyelamatkan manusia dari dosa, memberi hidup kekal bagi yang percaya. Itu harus segera, tidak bisa ditunda. Ya, suatu yang tidak bisa ditunda kalau kita melihat jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi yang paling penting di sini, yang utama adalah kita tahu ya di akhir zaman ini banyak ajaran sesat. Tuhan Yesus sudah katakan, nanti banyak nabi-nabi palsu, ya guru-guru palsu, pengejek, ya yang menyesatkan. Sebab itu kita harus waspada terhadap ajaran mereka. Kita harus tolak dan bisa katakan tidak menerima ajaran yang lain dan tidak ikuti karakter ataupun kelakuan mereka. Kita harus mempertahankan iman, kebenaran dari Tuhan dan setia kepada Allah dan nyatakan iman itu dengan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan dalam iman? Tentu adalah dekat dengan Tuhan, ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, ya, dan berdoa. Kita harus jaga hati, pikiran, dan pancar indera kita. Telinga kita harus jaga. Ya, yang firman Tuhan kita dengar, kita simak baik-baik. Mata kita harus jaga. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan telingamu. Ya, jangan sampai terpolusi itu masuk ke otak kita. Otak ini dicuci sama ajaran sesat, terpolusi oleh ajaran sesat. Itu sungguh berbahaya. Ya, kalau dia otak pikirannya keliru, maka perbuatan tindakannya juga keliru. Ya, kalau misalnya dia pikir, kalau saya matiin orang, itu benar, itu kan dari pikiran. Ya, nanti dia betul-betul matiin orang, dia pikir benar. Ya, jadi betul-betul kita harus jaga ya dan hati dan pikiran kita dan indera yang memberi input masuk info kepada hati dan pikiran kita. Itulah yang harus kita selalu ingat. Supaya kita bisa menjalankan firman Tuhan ya, menjadi pelaku firman. Dan yang terakhir, yaitu Tuhan yang berkuasa menjaga kita, ya, yang memelihara kita, yang telah menyelamatkan kita, memelihara kita yang percaya ini supaya jangan tersandung dan membawa kita dengan tanpa noda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Jadi Allah lah yang mampukan kita untuk setia kepada firman Tuhan dan nyatakan iman dan menjaga hati pancar indera pikiran kita dan kita nyatakan dengan sifat, karakter, tingkah laku dan perbuatan kita sebagai pelaku firman. Ayat emasnya adalah bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Baik adik-adik, sudah ingat? Kita harus selalu waspada. Walaupun kalian mungkin masih kecil, tapi kalian harus perhatikan. Mungkin kamu pakai HP, buka HP, ada ajaran yang sesat ya.
gambar-gambar yang tidak senonoh, itu kalian harus ingat. Harus kalian matikan, lewatkan, dan minta Tuhan tolong supaya bisa lepas dari kebiasaan jelek. Dan terus beriman kepada Tuhan, ya, supaya kita tidak melenceng, terjebak, terjerat oleh ajaran sesat, dan mengikuti kelakuan yang tidak senonoh. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, yang begitu mengasihi kami, yang memanggil kami menjadi anak Tuhan, menyelamatkan kami, memelihara kami di tengah wabah COVID ini ya Tuhan. Kami sungguh perlu pertolongan Tuhan. Biarlah Kau teguhkan iman kami, berpegang kepada kebenaran firman Engkau, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Dan tolonglah kami ya Tuhan, firman Engkau menjadi kompas dalam hidup kami, supaya kami tidak melenceng, tidak tersesat ataupun nyasar, ataupun terpolusi, ataupun terjerat, jatuh dalam pencobaan oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami, supaya kami bisa nyatakan iman kami dengan perbuatan kami, tutur kata kami, yang biar orang lain melihat bahwa kami memang anak-anak Tuhan yang telah ditolong oleh Tuhan dari alam maut. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau tolong kami, kalau boleh Tuhan, lindungilah kami sepanjang tahun, jauhkan kami dari segala penyakit-penyakit menular ataupun COVID. Jagalah kami ya Tuhan, keluar masuk dengan aman, jauhkan kami dari segala mara bahaya si jahat maupun pencobaan. Biarlah Kau jaga ya Tuhan seisi keluarga, sehat-sehat selalu. Dan berkatilah orang tua dan semua yang menolong, membantu kami. Dan Kau berkati mereka ya Tuhan. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelumnya coba kita cek sebentar ya. Kalian tahu nggak ciri-ciri khas atau karakteristik nabi guru-guru palsu? Ya, dari tayang ini Anda pilih mana yang bukan termasuk ciri-cirinya. Sudah ya, tahu ya yang bagaimana ya? Dan ingat, Anda jangan ikuti perilaku mereka itu. Ingat di rumah, ya, kebiasaan bohong, kebiasaan jelek, kebiasaan malas itu semua dibuang. Dan biarlah Tuhan tolong supaya kalian bisa ikuti pelajaran lewat online, supaya kalian tidak ketinggalan dalam pelajaran. Dan tetap semangat, antusias, ikuti kebaktian online. Tuhan berkati kalian.